Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rakib, Stambuk 040 2019 0068, kelas C18. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, silakan cari kasus pembunuhan dari berita online atau cetak lalu kaitkan dengan pasal berapa dalam KUHP. Dalam hal ini saya mendapatkan suatu kasus di pemberitaan online dengan kasus pembunuhan yang menyiksa istrinya sendiri dan mencukupi obat, yang dimana korban sendiri adalah istrinya yang bernama Siti Anissa yang berumur 24 tahun yang tengah hamil 5 bulan ini, yang ternyata dibunuh oleh suaminya sendiri yang bernama Ahmad Suryo Putro Nugroho yang berumur 29 tahun. Yang melatar belakangi pembunuhan tersebut, sejak awal menikah korban selalu membandingkan mantan pacar korban dan dengan dirinya, sehingga akhirnya si pelaku hilaf membunuh istrinya sendiri. Tersangka dijerat pada pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun dan dijerat pada pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pada soal nomor 2, yaitu kejahatan terhadap nyawa di dalam KUHP, diatur dalam bab berapa, terhadap, pada buku berapa, dan sebutkan motif kejahatan terhadap nyawa tersebut, yang dimana tersebut yaitu pada bab 19 buku 2, pembunuhan biasa atau tidak direncanakan pada pasal 338 KUHP, dan pembunuhan diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain pada pasal 339 KUHP, dan pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP, dan pembunuhan anak oleh ibu pada pasal 341 KUHP, dan pembunuhan atas permintaan si korban pada pasal 344 KUHP, dan membujuk atau menolong orang bunuh diri pada pasal 345 KUHP. Yang terakhir, pengguguran kandungan atau biasa disebut aborsi pada pasal 346, pada pasal 349 KUHP. Soal nomor 3, yaitu apa yang menjadi pengecualian terhadap aborsi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu pada pasal 75 aborsi dilarang, yaitu tidak dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini, kehamilan dan kehamilan akibat pemerkosaan, dan tindakan aborsi dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasihatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor dan yang kompeten dan berwenang. Pada soal nomor 4, apa perbedaan pasal 338 dan 339? Dalam hal ini, tindakan pembunuhan secara umum atau diistilahkan dengan pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kategori menghilangkan atau merampas nyawa orang lain dimaksud dalam pasal dilakukan dengan sengaja, sedangkan pada pasal 339 KUHP yang menyatakan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.